Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan tema SWF Efek bagi Perekonomian Indonesia. Ibu Masita, kapan ini SWF mulai beroperasi? Kita tahu bahwa ini ada dalam Undang-Undang Ciptaker ya. Barangkali PP-nya apakah sudah selesai dan peraturan pelaksana lebih lanjut dan berapa size-nya? Nah, pertama untuk update dulu ya. Jadi beberapa PP pelaksana seperti PP 73 dan PP 74 mengenai modal dan Dewan Pengurus ini sudah ada, dan memang Dewan Pengawas itu terdiri dari 5 orang. 2 orang itu ketuanya adalah Menteri Keuangan saat ini Ibu Sri Mulyani dan juga Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, dan 3 dari unsur profesional. Namanya sudah diserahkan kepada Presiden dan sudah diserahkan oleh Presiden untuk didiskusikan bersama DPR, dan sepertinya mendapat sambutan yang baik. Jadi akan segera diumumkan ini Pak Primus. Nah, nanti Dewas yang sudah diumumkan ini insya Allah minggu depan itu akan langsung membentuk komite-komite nih, termasuk komite untuk meng-hire Dewan Direktur. Nah, Dewan Direktur ini juga akan dipilih dari kalangan profesional, juga jumlahnya 5 orang. Dan di antara Dewan Direktur dan Dewan Pengawas ini kita ada yang namanya satu komite, di mana komite ini berisi expert-expert yang bisa juga merupakan gabungan dari mitra investasi kita yang strategis ya, yang misalnya yang masuk ke dalam fund utama dari SWF itu, salah satu representatifnya bisa bergabung ke dalam tim expert ini yang kemudian day to day bisa memberikan masukan kepada Dewan Direktur. Akan tetapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pengambilan keputusannya based on bisnis ya, jadi tujuannya capital maximization untuk semua aset yang ada dalam SWF dan juga bagi semua investor termasuk pemilik SWF yaitu Republik Indonesia sendiri, dan juga dilakukan dengan profesional dengan standar internasional. Nah, mudah-mudahan di sebelum kuartal 1 berakhir kita sudah bisa mendapatkan SWF ini sudah up and running Pak Primus. Jadi sebelum 1 April SWF sudah running ya? Sudah running. Nah, kira-kira berapa modalnya nanti? Nanti begitu SWF punya berapa dana ini untuk siap membantu infrastruktur dan berbagai proyek? Untuk dana awal, kita punya suntikan dana awal sebesar 5 bio ya US dollar atau kurang lebih 75 triliun. 15 triliunnya dalam bentuk cash dari pemerintah. Sisanya itu macam-macam ya, ada barang milik negara, kemudian bisa saham BUMN atau piutang pemerintah di BUMN dan lain sebagainya. Dengan 75 triliun dasar ini kita berharap kalau leverage at least 3 kali kita udah dapat 225 triliun untuk awalan ini. Akan tetapi tentu kita mengharapkan ini terus berkembang dan bergulir ya dana investasinya, karena juga proyek-proyek yang ada di pipeline yang sedang kami siapkan untuk bisa masuk ke dalam SWF ini juga jumlahnya cukup baik, cukup banyak gitu, dan cukup banyak juga yang prospeknya baik gitu. Dan dari hasil bicara dengan beberapa investor atau mitra investasi strategis, banyak memang yang tertarik investasi di Indonesia. Satu, kita punya demografi yang masih muda, kemudian kita punya middle class dan aspiring middle class yang jumlahnya lebih dari 170 juta orang gitu ya. Jadi pertumbuhan ekonomi masih menjadi salah satu yang menarik. Akan tetapi concern dari investor global itu adalah kalau mau invest di Indonesia kemana kami harus pergi gitu ya. Jadi kita menciptakan SWF ini sebagai lembaga independen, langsung report kepada Presiden, kemudian aturannya juga mengikuti standar internasional, agar supaya dia menjadi mitra terpercaya sehingga investor global yang ingin investasi ke Indonesia itu mendapatkan mitra yang dapat dipercaya. Iya, dikabarkan bahwa sejumlah negara ingin menempatkan dana di SWF. Nanti penempatan mereka apakah sebagai pemegang saham atau mereka sebagai kreditor? Jadi pemilik SWF adalah 100% Republik Indonesia ya. Kita punya mitra strategis investor, mereka bisa masuk di thematic fund yang kecil-kecil, misalnya khusus masuk toll road gitu ya, atau khusus masuk airport yang di sini atau yang di sana gitu ya. Nah, kemudian dia juga bisa masuk ke fund utamanya.
Gitu. Tapi pemilik SWF itu adalah tetap Republik Indonesia. Jadi nanti akan terbentuk joint venture untuk jenis-jenis aset yang berbeda-beda, Pak Primus. Jadi sebutlah ada investor dari Jepang atau Amerika mau masuk di Waskita, Wika atau PTPP itu lewat SWF atau bagaimana mekanismenya? Kalau aset yang ingin mereka investasi itu memang aset Waskita yang sudah dimasukkan ke dalam SWF, tentu bisa langsung ke SWF, gitu ya. Nah, akan tetapi tentu Waskita ataupun BUMN-BUMN lain yang memang sebagai entitas juga bisa tetap bekerja sama business as usual, tadi yang disampaikan Pak Desti ya. Jadi ini membantu likuiditas bagi yang leverage-nya sudah tinggi dan memang aset kan memang bisa di-recycle ya. SWF ini khusus memang kita ambil yang investasinya sudah agak mature, yang brown, sementara greenfield itu memang belum masuk ke dalam ranah aset yang akan diambil oleh SWF. Nah, tadi disebutkan aset Waskita yang sudah ditempatkan di SWF, itu maksudnya gimana, Bu? Nah, jadi misalnya ada ruas tol dari kota A ke kota B yang sudah jadi gitu ya. Kemudian aset tersebut misalnya sebagian besar dari equity-nya itu akan dimiliki oleh SWF. Nah, dari yang kepemilikan SWF itu oleh SWF dapat dibentukkan lagi, misalnya tergantung mitra strategisnya ya, bisa kita langsung bagi atau nanti mitra strategis punya joint venture sendiri-sendiri. Nah, khusus untuk detailnya ini Pak Primus, banyak sekali kombinasi kemungkinan yang masih mungkin ya, karena sangat tergantung jenis aset. Nanti kalau kita bicara toll road, tol yang trafficnya sudah bagus sama yang belum, itu mekanismenya berbeda ya, keterlibatan fiskalnya juga lain. Kemudian toll road dengan seaport dan airport itu sudah berbeda sekali aturannya gitu ya. Jadi memang kita memberikan fleksibilitas. Jadi di SWF ini selain independen, feature lainnya adalah fleksibel dalam menciptakan aset atau investasi ini, baik itu dari jenis asetnya maupun dari segi tata cara kita bermitra dengan mitra-mitra investasi strategis. Ya, memang isu besar sampai tahun lalu pada perusahaan-perusahaan infrastruktur BUMN itu adalah over leverage, utang yang terlalu besar dibanding dengan modal, kesulitan untuk membayar. Begitu habis bangun tol atau bangun pelabuhan, mau menjual masih tunggu waktu, sementara mereka juga harus mengerjakan proyek berikut dan pemerintah punya, sebutlah, quote-unquote, punya ambisi besar untuk membangun infrastruktur dan itu sangat tepat bagi negara berkembang ya. Nah, ini kan jadi hadiran SWF itu dibayangkan begitu orang habis bangun dia bisa mendapatkan dana. Nah, ini bagaimana Pak Destiawan melihat mekanisme digambarkan oleh Ibu Masita, belum final kan karena perusahaan belum beroperasi. Silakan. Ya, jadi kalau apa yang digambarkan Bu Mas Rifa ini sebetulnya sudah hampir ya mendekati apa yang kami harapkan. Jadi seperti yang Pak Primus sampaikan tadi, bahwa kami itu pengennya memang dalam circle bisnis kami itu adalah kami mendapatkan konsesi khususnya untuk yang investasi tol kami bangun. Nah, setelah selesai kami tawarkan ini kepada investor, gitu. Siapa yang berminat untuk itu. Nah, selama ini kan kami mencari sendiri nih direct investor, siapa yang mau mengambil investasi kami ini. Nah, dengan adanya SWF ini kan kami berharap nanti begitu selesai, kalaupun belum ada yang berminat, kami tawarkan ke SWF gitu. Nah, polanya seperti yang tadi disampaikan. Kalau memang ini ruas-ruas yang sudah bagus, itu kan, tinggal nanti bagaimana strategi SWF mau mengambil alih ruas ini. Karena memang tidak semua itu, dan pada umumnya ruas-ruas tol khususnya untuk tol ini perlu waktu antara 5 sampai 15 tahun ya, tergantung di mana lokasinya. Kalau untuk ruas-ruas di daerah Jawa ini ya mungkin 10 tahun bisa break even. Kalau di luar Jawa mungkin lebih dari itu. Nah, ini yang dengan adanya SWF ini maka akan lebih cepat, sehingga proses bisnis kami setelah itu nanti diambil oleh SWF, kami akan bisa melakukan investasi lain di tempat lain gitu ya, sehingga circle bisnis kami ini lebih cepat berputar.
Nah, karena kalau tidak ada SWF ini kan selama ini kami satu-satu kami tawarkan gitu kan, dan ini perlu proses yang lama. Ya, seperti saat ini memang kami mengalami kendala, apalagi dengan COVID, menunggu para investor datang untuk berdiskusi, negosiasi, kemudian melihat real kondisinya di lapangan. Mereka tidak berani datang. Makanya dengan adanya juga vaksinasi, kami harapkan di tahun 2021 ini mereka akan datang yang sudah mempunyai kesepakatan, tapi yang lain yang belum, kami tinggal tawarkan aja nanti kepada SWF. Ini ada ruas-ruas yang kami sudah siap untuk divestasi. Ini bisa terjadi lebih cepat, dan kami akan bisa memutar bisnis kami dengan pendapatan dari divestasi tadi untuk investasi di infrastruktur yang lain, baik itu tol maupun non-tol. Demikian Pak. Ya, hari ini Pak Destiawan, hari ini apakah semua proyek yang dibangun oleh Waskita itu berapa yang sudah selesai, yang sekarang lagi mencari investor untuk membelinya? Ya, jadi kami awalnya mempunyai 18 ruas. 2 ruas tahun 2019 sudah kami divestasi, kemudian sisa 16 ruas, ada 5 ruas yang sudah 100% beroperasi. Jadi masih ada 11 ruas. 11 ruas ini kira-kira 60% itu sebagian sudah beroperasi, sedangkan 40% sisanya kami harapkan sebagian akan beroperasi juga di tahun 2021, dan secara keseluruhan untuk bisa beroperasi 100% kami harapkan di akhir 2022, ya sebagian kecil, tapi sebagian besar di akhir 2021 ini sudah bisa beroperasi 100%. Nah, ini kami sedang siapkan ini beberapa ruas yang sudah beroperasi 100%, dan kemudian target di 2021 ini juga 100% untuk kami tawarkan nanti ke SWF. Jadi di luar yang kami sudah melakukan agreement dengan beberapa investor dari luar yang sekarang dalam proses transaksi dan dalam proses negosiasi. Ya, gitu Pak. Ya, jadi kalau hari ini proyek yang sudah selesai dibangun semua sudah terjual Pak ya? Belum. Jadi baru 2. Jadi 18, saya ulangi lagi, kami punya 18 ruas, yang 2 sudah terjual. Nah, kemudian ada 5 ruas yang kami sudah tawarkan gitu, sekarang dalam proses negosiasi. Ya, jadi masih ada 11 ruas. Nah, 11 ruas ini kira-kira 6 ruas itu sudah beroperasi sebagian. Kami harapkan nanti di akhir 2021 ini yang 6 ruas ini bisa 100%. Nah, kemudian yang 5 ruas ini kami harapkan nanti di 2022 sebagian beroperasi, dan kami harapkan di akhir 2022 ini sudah selesai semua 100%. Jadi akhir 2022 16 ruas ini akan beroperasi 100%. Nah, dari struktur keuangan hari ini dengan target-target untuk membangun proyek baru itu sudah cukup ringan atau bagaimana? Atau tunggu kehadiran SMF ini untuk supaya lebih ringan? Belum, Pak. Makanya kami senang sekali tadi Bu Masita menyampaikan bahwa nanti kuartal 1 ini sudah bisa beroperasi. Berarti proses nanti kami di luar yang sudah kami diminati oleh beberapa investor ini kami bisa tawarkan nanti kepada SWF. Dan kami juga sudah menyiapkan ini mana ruas-ruas yang akan kami tawarkan ke SWF. Nah, kami harapkan nanti di pertengahan semester ini sudah ada deal ini dengan SWF di luar yang kami sudah negosiasikan dengan beberapa investor. Ya. Mas Bayu, kalau dengar penjelasan dari Ibu Masita dan Pak Destiawan, itu dampak dari kehadiran SWF ini akan sangat signifikan ini. Bagaimana Anda sebagai ekonom melihatnya? Jadi saya melihat adanya persoalan supply side, demand side gitu. Jadi kalau kita lihat komposisi daripada supply side, memang penawaran-penawaran yang ada itu dari aspek baik itu keekonomian ataupun pasar modal tentu akan berbalik kepada return atau imbal hasil, karena objek daripada penyelenggaraan kegiatan ini adalah optimalisasi dan
optimalisasi tersebut sangat berhubungan dengan return atau imbal hasil. Nah, untuk itu sebenarnya dari aspek supply side, saya melihat perlu adanya komposisi penempatan target ya, atau penempatan yang disebut objek potensial upside yang diharapkan itu berapa, karena memang kalau kita lihat dari sisi sebelah, Pak Destiawan tadi menyampaikan bahwa memang sebagai demand side atau dari sisi permintaan memiliki harapan yang besar dengan adanya beberapa proyek atau beberapa pelaksanaan kegiatan. Akan tetapi pasar memaknai apabila sudah menerima satu hasil daripada penyelenggaraan transaksi ini, target yang akan dicapai itu berapa? Itu yang pertama. Sebut saja satu. Kita lihat hari ini harga waskita ada di angka 1.700 rupiah per lembar saham. Nah, itu masih belum tinggi masih belum sampai juga kepada prestasi harga sebelumnya di angka 2.800 rupiah pada tahun 2018. Artinya harapannya satu dulu, apakah nanti adanya penyelenggaraan kegiatan ini dapat mendorong atau menjadi satu sentimen yang sangat signifikan yang berhubungan dengan return, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, return yang memang dikategorikan secara optimal atau secara priority itu ada di sektor mana, karena pelaku pasar juga akan memperhatikan sektor-sektor mana saja sih yang memang benar-benar menjadi strategi, apa yang menjadi pandangan atau menjadi tujuan strategis dalam penyelenggaraan ini. Kemudian yang ketiga, return yang memang dikategorikan ya dapat dikatakan dalam rangka melangsungkan keberlangsungan kinerja keekonomian dari aspek ekonomi, indeks, infrastruktur dan sebagainya, itu yang mana. Kemudian yang berikutnya, apabila ada penawaran, misalkan nanti ada negosiasi, itu bagaimana itu keterangan negosiasi, karena itu sangat berhubungan dengan kondisi pasar modal. Apabila nantinya potensi atau harapan daripada transaksi ini tidak mencapai return yang diharapkan, lantas proses restructuringnya bagaimana itu, karena pasar melihat sangat rasional dan sangat pragmatis. Oke, kita berharap adanya penyelenggaraan kegiatan yang baik, tetapi rasanya perlu juga dipertimbangkan apabila terjadi satu kontraksi terhadap penyelenggaraan ini, upaya-upaya mitigasi risikonya di mana. Nah, untuk itu kita lihat hari ini pasar memang betul menguat, tetapi tidak signifikan karena memang pasar selalu melihat bagaimana kegiatan ini berkesinambungan satu sama lain, karena pasar juga ingin mencari sektor-sektor mana yang sesuai atau price in dengan pemikiran atau tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan SWF ini dengan kondisi pasar yang memang memiliki underlying sentimen di luar daripada SWF ini, seperti harga minyak, kemudian PDB, kemudian volatility pasar, kemudian dolar index, kemudian kinerja major currency, G20, G7 yang itu juga mempengaruhi. Jadi itu pandangan saya mengenai supply side, demand side yang ada dalam diskusi ini, dan saya kira ini baik karena pasar sekali lagi akan kembali kepada nilai fundamental sektor itu sendiri, apakah memang benar-benar relevan dalam penyelenggaraan ini. Dan pasar juga sangat mempertimbangkan risiko karena kita baru-baru saja mengalami koreksi pada saat pandemi, ketika bulan Maret dan Februari kita sempat menguji level indeks yang ya dapat dikatakan mengalami pelemahan signifikan, walaupun sekarang ada di angka 6.444. Jadi itu pandangan saya, Pak Primus. Ya. Pemirsa, kita akan melihat lebih dalam dampak kehadiran SVF bagi perekonomian Indonesia dan juga bagi pasar modal. Kami segera kembali.